Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi orang-orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang tidak menerima Dia, orang-orang yang tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah orang-orang yang sedang hidup di dalam murka Allah. Engkau sedang berjalan di dalam murka Allah. Apapun keberadaan hidupmu, sehebat apapun hidupmu, kalau engkau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau sedang hidup dan berjalan di dalam murka dan penghukuman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi Juru Selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dan kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kembali kita masih akan membahas tentang Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mau menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Memang kita tidak dapat melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi kita bisa menikmati, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Karena di dalam iman kekristenan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha ada dan Tuhan yang maha hadir. Dia hadir dengan rohnya yang tidak terbatas dalam kehidupan kita sebagai manusia, untuk memberikan kepada kita pengertian, pemahaman, dan pengenalan yang benar tentang Tuhan dan akan Tuhan yang benar. Oleh karena itu, kembali kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 14, firman Tuhan berkata begini, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi Juru Selamat dunia. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan kepastian keselamatan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan jaminan kepastian bagi umat-umatnya, bagi setiap kita yang mau percaya, yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia menjadi Juru Selamat yang agung, menjadi Juru Selamat yang abadi, menjadi Juru Selamat yang kekal di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Juru Selamat yang sanggup dan mampu untuk menyelamatkan kehidupan kita dari dosa, dari semua belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita, dari semua belenggu-belenggu kuasa iblis dan kuasa kegelapan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup dan mampu untuk juga melepaskan hidup kita dari segala kenajisan hidup. Oleh karena itu Dia disebut sebagai Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi Juru Selamat orang Kristen, bukan hanya menjadi Juru Selamat orang yang datang ke gereja, tidak, tetapi Tuhan Yesus menjadi Juru Selamat semua umat manusia yang ada di kolong langit ini, tidak terkecuali siapapun engkau dan apapun agama dan kepercayaanmu. Ketika engkau datang
pekerjaanmu, Dia menjadi juru selamat. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan jaminan, kepastian, keselamatan bagi umat-umatnya. Dan Dia memberikan jaminan, kepastian, keselamatan. Tuhan menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, menyelamatkan hidup kita dari penghukuman yang kekal, dari penyiksaan di dalam api neraka. Dia tidak mau kita masuk di dalam penyiksaan itu. Oleh karena itu Dia datang menjadi manusia untuk menanggung semua dosa kita, supaya kita tidak masuk di dalam kesengsaraan yang abadi itu, di dalam neraka. Dia mau kita hidup bersama-sama dengannya di dalam kerajaan surga bagi kita yang mau percaya kepadanya. Ibrani pasal yang kelima ayat 9, firman Tuhan berkata begini, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus Kristus Dia datang ke dalam dunia ini, Dia menjadi juru selamat semua isi muka bumi ini, semua umat manusia. Dan di sini di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-9 Dia berkata, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan kepastian kepada kita. Di sini firman Tuhan berkata, sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan. Namanya pokok keselamatan, Dia adalah satu-satunya Tuhan yang menjadi juru selamat yang abadi. Di dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang merindukan hidup di dalam keabadian, memiliki hidup yang abadi. Tidak sedikit kita melihat bahwa ada begitu banyak orang yang takut meninggal, takut mati. Kenapa? Karena mereka belum memiliki kepastian keselamatan di dalam hidup mereka. Yang mereka minum pil, mereka minum suplemen kesehatan untuk menambah umur mereka supaya mereka bisa berumur panjang. Tetapi sampai di mana batas umur kita sebagai manusia? Di sini Tuhan Yesus menawarkan kepada kita, ketika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan kita mengakui Dia adalah Tuhan yang benar. Di sini Tuhan Yesus firman Tuhan berkata bahwa Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengimani bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, maka Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi kita dalam kehidupan kita pribadi kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan ini adalah janjinya dalam hidup kita sebagai umat manusia. Jadi Tuhan Yesus Dia tidak pernah memberikan janji yang mulu-mulu kepada kita, enggak pernah. Tetapi Dia memberikan suatu kepastian, dan inilah yang dibutuhkan oleh semua manusia. Semua orang ingin hidup abadi, tetapi keabadian hidup hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua orang ingin hidup di dalam kebahagiaan yang abadi. Semua orang ingin hidup di dalam namanya damai dan ketenangan yang abadi. Tetapi damai dan ketenangan yang abadi hanya dapat kita miliki ketika kita hidup
dalam Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita menjadikan Dia Tuhan di dalam hidup kita, maka kebahagiaan yang abadi itu menjadi bagian hidup kita, menjadi bagian pribadi kita. Bahkan itu mengalir menjadi bagian dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Karena kebahagiaan yang abadi itu hanya ada di dalam Yesus. Dan Dia karuniakan itu kepada kita. Firman Tuhan bilang, yang taat kepadanya, yang percaya kepadanya, yang mengasihi Dia, yang bersungguh-sungguh hati datang kepadanya. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, di sana dikatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sehebat apapun agama yang ada di muka bumi ini, sesempurna apapun agama tidak dapat dan tidak sanggup menyelamatkan kita dari dosa. Agama tidak sanggup dan tidak mampu untuk memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa. Agama tidak sanggup dan tidak mampu membebaskan kehidupan kita dari belenggu kuasa iblis. Tetapi firman Tuhan berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain daripada di dalam Yesus. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, maka jaminan kemerdekaan itu, jaminan kemenangan itu, jaminan kelepasan dari semua belenggu-belenggu dunia ini, firman Tuhan berkata, menjadi bagian kehidupan kita ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena di sini firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa tidak ada keselamatan di dunia ini selain daripada di dalam Yesus. Seberapa besar pun kekayaan yang engkau miliki, kekayaanmu tidak sanggup dan tidak mampu untuk menyelamatkan hidupmu. Seberapa besar pun pangkat dan kepopuleran hidupmu, itu tidak sanggup dan tidak mampu menyelamatkan hidupmu dari dosa. Seberapa terkenal pun hidup kita, seberapa hebat pun hidup kita, seberapa pintar pun hidup kita, kalau kita tidak memiliki Yesus, maka kita tidak memiliki kepastian keselamatan. Tetapi seberapa sederhana pun hidup kita, mungkin kau tidak dipandang oleh orang lain, bahkan keluarga sendiri tidak memandang engkau, tetapi ketika engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mata Tuhan tertuju kepadamu dan Dia menjadi pokok keselamatan yang abadi dalam kehidupan. Mungkin orang lain yang menyepelekan hidupmu, tetapi Tuhan menganggap dan Dia memandang engkau berharga. Nah, Tuhan mengasihi kehidupan kita. Dia tidak mau kita binasa. Oleh karena itu Dia menawarkan keselamatan yang abadi dalam hidup kita. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata begini, dan tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memberikan kepastian keselamatan bagi semua manusia yang hidup di kolong langit ini, tidak ada yang terkecuali. Tetapi untuk kita menerima dan memiliki kepastian keselamatan itu, firman Tuhan berkata, kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita harus menerima Dia
menjadikan Dia sebagai juru selamat di dalam hidup kita, maka kepastian keselamatan yang abadi itu menjadi milik kita. Pertanyaannya, sudahkah engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Sudahkah engkau menjadikan Yesus juru selamat di dalam hidupmu? Sudahkah engkau menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, juru selamat dalam keluargamu, juru selamat dalam rumah tanggamu, juru selamat dalam usaha dan bisnismu, juru selamat dalam pekerjaan? Karena ketika kita menjadikan Dia satu-satunya pribadi, sang penyelamat di dalam hidup kita, maka pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kehebatan Tuhan Dia nyatakan dalam hidup kita yang percaya kepada, yang menerima Dia. Dan di sini firman Tuhan berkata begini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati. Jadi percaya yang menerima Yesus dengan sepenuhnya di dalam hati kita. Ayat 10 firman Tuhan berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka keselamatan yang abadi itu menjadi bagian hidup kita. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan bukan hanya menawarkan, bukan hanya menjanjikan keselamatan yang abadi, tetapi Dia menyatakan itu, Dia memberikan itu, Dia menganugerahkan itu. Karena Dia tahu setiap kita butuh keselamatan. Roma pasal yang kelima ayat 9, firman Tuhan berkata begini, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi orang-orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang tidak menerima Dia, orang-orang yang tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah orang-orang yang sedang hidup di dalam murka Allah. Engkau sedang berjalan di dalam murka Allah. Apapun keberadaan hidupmu, sehebat apapun hidupmu, kalau engkau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau sedang hidup dan berjalan di dalam murka dan penghukuman Tuhan. Ini kata firman Tuhan. Tetapi ketika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan berkata kita diselamatkan dari murka Allah itu, diselamatkan dari penghukuman Tuhan, diselamatkan dari api neraka itu. Jadi kepastian keselamatan itu Tuhan berikan bagi kita yang mau percaya kepada-Nya. Ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru, jadi orang-orang yang tidak mau menerima Yesus, firman Tuhan berkata mereka adalah musuh Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang memusuhi kita, tetapi kita yang menjadikan Dia musuh Allah. Jadi kita yang menjadikan diri kita musuhnya Tuhan. Ketika kita tidak mau percaya kepada Yesus, ketika kita tidak mau menerima Dia, apalagi kita menghina Dia, apalagi kita meremehkan Tuhan, kita menyepelekan Tuhan, kita tidak menganggap Dia adalah Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kitalah yang menjadikan Tuhan menjadi seteru kita. Kitalah yang menjadikan Tuhan menjadi musuh kita. Karena ketidakpercayaan, karena ketidaktaatan, karena ketidaksetiaan, karena ketidaksungguh-sungguhan. Dan firman Tuhan berkata begini, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kepastian di dalam Yesus
Itu adalah kepastian yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Dan firman Tuhan di sini mengatakan bahwa kepastian keselamatan Dia berikan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya, bagi kita yang sungguh-sungguh setia, bagi kita yang sungguh-sungguh menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus sekali yang kedua. Oleh karena itu, untuk kita menerima keselamatan, firman Tuhan berkata, terima Dia, kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya penguasa, satu-satunya Raja di muka bumi ini. Dia adalah Yesus. Ketika kita mengakui dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepastian keselamatan itu menjadi bagian hidup kita. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 28. Jadi Tuhan yang benar itu, firman Tuhan berkata begini, demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Di sini Alkitab tidak mengatakan untuk menanggung dosa orang Kristen, untuk menanggung dosa orang-orang yang suka ke gereja, enggak. Tetapi untuk menanggung dosa banyak orang, menanggung dosa semua umat manusia yang hidup di kolong langit ini. Apapun agama dan kepercayaanmu, Yesus sudah menanggung dosamu. Kalau kau mau datang kepadanya, sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Jadi ingat baik bahwa Tuhan Yesus pada waktu Dia datang pertama kali, Dia lahir sebagai manusia, datang menanggung dosa kita, memikul dosa kita, dan memenggulkan dosa kita di atas kayu salib, supaya setiap kita yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dosa, beroleh pembebasan dari segala dosa. Dosa kita disucikan oleh darah domba Allah. Dan setelah itu, firman Tuhan berkata, sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti-nantikan Dia. Jadi setelah kita mengalami keselamatan, setelah kita mengalami pengampunan dosa, firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengarahkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang yang hidup di dalam keselamatan itu, dia hidup di dalam kebenaran, dia menjaga kekudusan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan itu kepastian keselamatan. Ketika Yesus datang kali yang kedua, Dia anugerahkan kepada kita yang menanti-nantikan Dia, menanti-nantikan di dalam kekudusan hidup, kesucian hidup, kemurnian hidup. Karena Tuhan mau, dan Tuhan Dia sudah menyelamatkan kita supaya hidup kita menjadi serupa dengan Yesus di dalam kesempurnaan. Nanti kita akan bahas itu, kita akan masuk di situ, bahwa Tuhan yang benar juga itu adalah Tuhan yang membawa umat-umatnya menjadi serupa, sama dengan Yesus di dalam kesempurnaan. Yang terakhir, 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Jadi orang yang telah menerima dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menyembah Tuhan yang benar, dan dia ada di dalam Allah yang benar, dan hidup di dalam Tuhan yang benar. Dan ketika kita hidup di dalam Tuhan yang benar, tadi dikatakan Dia menanggung dosa kita, dan Dia menganugerahkan keselamatan kepada kita, keselamatan yang kekal menjadi bagian hidup kita.
kita, dan kita harus menanti-nantikan dia. Karena pada saat Yesus datang kali yang kedua, pada saat dia datang sebagai raja, dan karena dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, pada saat dia datang sebagai raja di atas segala raja, dia datang bukan lagi untuk menanggung dosa, tetapi dia datang untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tetapi orang-orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan berkata, dikaruniakan keselamatan yang abadi itu. Ayat dalam 2 Petrus 1 ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang harus menjaga kemurnian hidup, menjaga kekudusan hidup. Dan orang-orang yang menjaga kekudusan hidup ini, firman Tuhan berkata, akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kepastian keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, supaya apa? Firman Tuhan berkata, untuk kita dapat masuk di dalam kerajaan yang abadi itu, kerajaan yang kekal itu, kerajaan yang tidak binasa, kerajaan yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Karena kerajaan sorga adalah kerajaan yang ajaib, kerajaan yang mulia, kerajaan yang kekal, kerajaan yang hebat, dan kerajaan yang sempurna. Tidak ada yang sempurna seperti kerajaan Tuhan. Untuk masuk di sana, kita harus hidup sempurna, sama seperti Yesus adalah pribadi yang sempurna. Oleh karena itu, dia taruh dalam hidup kita rohnya yang sempurna untuk memimpin hidup kita, berjalan bersama-sama dengan Yesus di dalam kesempurnaan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam anugerah keselamatan itu, supaya dia mendapati kita tidak bercacat dan tidak bercela. Ketika dia mendapati kita tidak bercacat dan tidak bercela, firman Tuhan berkata, kitalah yang memiliki hak penuh masuk di dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus, kerajaan Juru Selamat kita, yaitu Raja di atas segala raja, yang kita tinggikan dan kita agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, terus jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, dalam pribadi, dalam keluarga dan rumah tangga. Karena ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kerajaan yang kekal itu menjadi bagian hidup kita, menjadi hak kita, menjadi milik kita, yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh menjadikan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.